Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Yayasan Al-Burdah dimanapun berada, semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, kami akan menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis tersebut berbunyi atau berisikan tentang samanya kejadian alam yang ada di dunia, tentang gambaran kelak pada hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rabi' fadhkurun nusyura." Apabila kalian telah melihat kepada musim semi, fazkurun nusyur, maka ingatlah terhadap hari kiamat. Di dalam hadis ini Nabi hendak menyamakan, Nabi hendak menyerupakan antara musim semi dengan hari kiamat. Setidaknya ulama yang telah memberikan syarah, yang telah memberikan penjelasan panjang lebar, ada 10 kesamaan antara musim semi dengan hari kiamat. Kesamaan yang pertama yang ulama gambarkan samanya musim semi dengan hari kiamat, bahwasanya biji-bijian, tumbuh-tumbuhan kelak akan keluar pada musim semi. Begitu juga kelak pada hari kiamat, orang-orang yang mati dan orang-orang yang dikuburkan juga akan keluar dari muka bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan akan beban-beban yang ada di dalamnya. Gambaran ini maka sama dengan gambaran yang ada pada musim semi. Ketika musim semi tiba, maka biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, mereka semuanya, tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, akan mengeluarkan segala macam biji-bijian dan tumbuhannya. Begitu juga gambaran ini sama halnya dengan hari kiamat. Manusia akan dibangkitkan, manusia akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat, sebagaimana telah Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, wa akhrajatil ardu asqalaha, bahwa Allah, yakni yang dimaksud adalah bumi, mengeluarkan segala beban-beban yang ada padanya.
Ini kesamaan yang nomor pertama. Kemudian kesamaan yang nomor dua antara musim semi dengan hari kiamat, bahwasanya pada musim semi biasanya orang melakukan istirahat. Pada musim semi ini adalah waktunya bergembira. Tapi ada sebagian orang yang datangnya musim semi sebaliknya, mereka merasakan kesusahan, mereka merasakan kesedihan, dan mereka merasakan segala macam penyakit. Begitu juga kelak pada hari kiamat. Sebagian orang ada yang bahagia dengan datangnya hari kiamat, dan juga ada sebagian orang dengan datangnya hari kiamat mereka merasa sengsara, mereka merasa susah. Ini adalah perumpamaan yang nomor dua antara samanya hari kiamat dengan musim semi. Kemudian yang ketiga, kesamaan antara musim semi dengan hari kiamat, bahwa orang ketika musim dinginnya dia memakan makanan yang kering, sudah dipastikan nantinya pada musim semi dia akan merasakan yang namanya sakit. Sama kayak di kampung kita, sama kayak di negeri kita Indonesia. Ketika berubah cuaca, kurangnya menjaga pola makan, pasti akan merasakan sakit ketika terjadinya perubahan cuaca. Begitu juga seseorang ketika di satu musim dia memakan makanan yang kering, maka di musim yang lain dia akan merasakan yang namanya sakit. Begitu juga kelak gambaran pada hari kiamat. Orang yang memakan makanan haram pada saat dia hidup di dunia, dia memakan makanan haram karena syahwatnya, karena keinginan nafsu yang dia turuti, maka kelak di hari kiamat dia akan merasakan sakit, yakni dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadi orang yang hina, dan juga dia akan menjadi orang yang merugi. Hadirin jamaah Yayasan Al-Burdah yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesamaan yang nomor 4, samanya musim semi dengan hari kiamat, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rabi fadhkurun nusyur." Apabila kalian melihat kepada musim semi, maka ingatlah akan hari kiamat. Maka kesamaan yang nomor 4, pada musim semi, pada biasanya banyak manusia menanam, bercocok tanam di tanahnya. Mereka menebar benih pada saat datangnya musim semi. Mereka melakukan usaha dan mereka juga bersusah payah agar supaya tanamannya tumbuh, agar supaya tanamannya berpanen. Kemudian tanamannya yang ditanam pada musim semi akan hancur disebabkan oleh satu cuaca, baik cuaca itu dingin ataupun cuaca itu panas. Maka sudah dipastikan orang yang memiliki tanaman yang dia tanam pada musim semi,
ketika dia gagal di dalam panennya, dipastikan dia akan putus asa. Bisa dipastikan dia akan merasa sakit hatinya. Begitu juga kelak pada hari kiamat, ketaatan yang selalu kita tanam pada saat di dunia selalu kita taat kepada Allah, tapi itu akan menjadi sia-sia ketika dalam taatnya kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga taatnya kita pada saat di dunia akan binasa disebabkan kekufuran kita kepada Allah dan disebabkan sifat riya yang ada di dalam diri manusia. Maka sama halnya dengan orang yang bercocok tanam pada musim semi, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dikarenakan satu musim yang merusak kepada tanamannya. Begitu juga seorang muslim, di dunia dia taat, tapi dia masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia dia taat, tapi dia melakukan perbuatan kafir. Di dunia dia taat, tapi di dalam ketaatannya dia riya. Dia beribadah karena manusia, bukan beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketaatan yang dia lakukan di dunia hanya haba'am mansura, hanya menjadi debu yang berterbangan. Itu kesamaan yang nomor 4. Kemudian kesamaan yang nomor 5 antara musim semi dengan hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rabi' fadhkurun nusyura." Apabila kalian melihat musim semi, maka ingatlah akan hari kiamat. Apa kesamaan yang kelima? Bahwa manusia pada musim semi mereka duduk di tepi-tepi sungai bersama dengan kekasihnya, bersama dengan sahabat-sahabat dekatnya. Begitu juga kelak pada hari kiamat, mereka akan duduk dan dikumpulkan bersama dengan siapa mereka cinta pada saat di dunia. Kalau kita di dunia menaruh rasa cinta kepada orang saleh, maka kita di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang saleh. Jika kita di dunia cinta kepada orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, maka pada saat datangnya hari kiamat juga kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, na'udzubillah, orang yang pada saat di dunia cinta kepada pelaku maksiat, cinta kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.